Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di pembelajaran kitab Tauhid Mustawa Tsalits ini bersama kawan-kawan ikhwan angkatan pertama. Kita masih di Dars Rabi', Dars Rabi', lanjutan tentang as-safaru li ziyaratul quburil awliya, safar atau bepergian jauh untuk mengunjungi kuburan para wali. Kita merujuk dulu ya. Akhir Ustaz mungkin. Fadal. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani as-safaru li ziyarati quburil awliya. Yang kedua bersafar untuk mengunjungi kuburnya para aulia, para wali. Yang pertama tentang az-zabhu li ghairillah. Az-zabhu li ghairillah. Yang pertama menyembelih pada selain Allah. Yang kedua ini as-safar li ziyaratul qubur. Dan ini akhir Rustam, masalah kubur ini kunci sebagai landasan kesyirikan anak Adam lewat kuburan ini. Dari zaman dahulu, sepanjang sejarah itu, kesyirikan muncul dari sini. Dulu berlebih-lebihan dalam kuburan para wali. Makanya perlu diangkat dari dasarnya ini. Kalau kita memberantas kesyirikan, syirkun akbar dari sini munculnya, dari masalah kuburan. Karena sepanjang sejarah, kesyirikan itu sampai sekarang ini munculnya dari sini. Dari berlebihan gulu terhadap kuburan, terhadap makam-makam yang dikeramatkan. Awalnya dari sini, di zaman dahulu. Yang kita baca. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id radhiyallahu an telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Seperti kuburan, sepi. Tidak ada ibadah, tidak ada zikir. Nah, maka dari itu kuburan itu bukan tempat ibadah. Ya. Kuburan itu sama sekali dalam agama Islam tidak boleh dijadikan sebagai ibadah. Makanya jangan jadikan rumah kita bagaikan kuburan yang sepi dari ibadah. Nah, bahkan sebaliknya, kaum muslimin, saudara kita kaum muslimin menjadikan kuburan sebagai ibadah, ya kan? Tempat berdoa, padahal nggak ada keterangannya. Dalam syariat Islam, kuburan dijadikan tempat ibadah. Wala taj'alu qabri 'aidan. Dan janganlah kalian menjadikan kubur saya sebagai aid. Kuburanku sebagai aid. Tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Berulang-ulang, aid. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ada ketentuan waktunya. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah
kepadaku, maka sesungguhnya salawat kalian haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi nggak harus di tempat tertentu, ya kita bersalawat dimanapun saja sampai, yakin itu. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ay yaj'alu qabrahu 'idan hirsan ala hifzi ummatihi minasyirki wa qad karihil Imam Malik ahlil Madinati ayyatu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam lakaila yusbaha likaila yusbiha dzalika 'adatan thabitatan wa qala la yusliha hadhihi al-ummata illa ma aslaha awwalaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang manusia untuk menjadikan kuburnya sebagai id, hirsan. Hirsan dalam rangka semangat beliau menjaga umat ini dari menjadikan kuburnya sebagai tempat perayaan hirsan. Hirsan karena semangat beliau, dorongan beliau, karena semangat beliau agar menjaga ala hafzi ummatihi minasyirki, ala hifzi, dengan semangat untuk minasyirki, dengan semangat untuk menjaga ala hifzi ummatihi minasyirki, semangat beliau untuk menjaga umatnya dari kesyirikan. Wa qad karihil Imam Malik li ahli sunnah. Yang dibaca karihi fi'il madhi itu. Wa qad karihil. Jangan dibaca karihi. Fi'il madhi fa'ala atau fa'ila. Karaha. Wa qad karihal Imam Malik li ahli Madinati. Dan sungguh Imam Malik kariha, benci. Dan sungguh Imam Malik membenci dari li ahli Madinah, membenci penduduk kota Madinah, membenci penduduk kota Madinah ayatu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lakai, jangan lakai. Likai. Likai la yusbiha, bukan sebagaimana, likai agar la yusbiha, jangan sampai hal itu menjadi adat, kebiasaan yang tetap, adatan sabitan, adat yang tetap. Wa qala la yusliha hadhihi al-ummata illa man aslaha awwalaha. Dan beliau berkata, tidak ada yang dapat memperbaiki, tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini illa kecuali apa-apa aslaha, apa-apa yang telah memperbaiki generasi sebelumnya, generasi awalnya. Ulangi tanpa diartikan akhir stam biar bagus bacanya. As-tsani as-safaru li ziyarati quburil awliya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum.
Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ay yaj'alu qabrahu aidan hirsan ala hifzi ummatihi minasyirki wa qad karihal Imam Malik li ahli al-Madinati ayyatu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam likai la yusbiha dzalika adatan thabitatan wa qala lan yusliha hadhihi al-ummata illa ma aslaha awwalaha. Pelan-pelan aja baca, santai, bacanya pelan-pelan, jangan terburu-buru, Nah, biar terarah. Waqad karihal Imam Malikun, Imam Malik membenci terhadap penduduk kota Madinah mendatangi kuburan Nabi agar tidak menjadi suatu adat kebiasaan yang tetap. Ini rujak kita yang dulu udah kita bahas ini kan ya. nah, Dulu kita bahas tentang as-safar li ziyaratil kubur awliya. Bersafar untuk mengunjungi kuburan para wali. Nah, masalah kuburan ini ada dua hal yang terkait dengannya. Yang pertama masalah kuburan itu sendiri. Yang pertama masalah kuburan itu sendiri. Yang pertama, syariat Islam melarang bagi pemeluknya untuk meninggikan kuburan. Meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Nggak boleh lebih darinya. Nggak boleh. Ya, berlebihan meninggikan kuburan. Dan juga lagi syariat Islam melarang untuk menulis di atas kuburan nama-nama. Ya, itu yang kedua. Masalahnya terkait dengan kuburan itu sendiri. Sekali lagi, agama Islam melarang meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Nah, apalagi menjadikannya sebagai kubah, membuat kubah. Ya, kuburan bagikan kubah yang ada kan. Ini kebanyakan negara-negara kaum muslimin menjadikan kuburan di atasnya ada kubahnya atau ada kerandanya besar. Keranda besar lebih dari berapa jengkal itu. Ada dilarang masalah meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Nggak boleh. Kemudian yang kedua terkait dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Islam pun melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ibadah yang memiliki ruku dan sujud, yang ada ruku dan sujudnya. Tidak boleh. Islam larangnya. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena kuburan sebagai mengingat kematian. Mengingat kematian kita pasti akan menempatinya juga dalam kuburan, masuk dalam kuburan siapapun orangnya. Jadi jangan sampai kita lebih daripada itu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi kita kuburan untuk mengingat kematian dan mendoakan ahlu kubur, mendoakan agar diberikan rahmat ampunan, bukan malah meminta kepada ahlu kubur. Itu yang kedua permasalahannya. Yang pertama terkait dengan kuburan itu sendiri, Islam melarang meninggikan kuburan lebih dari sejengkal atau menulis di atasnya sesuatu, menulis nama. Kemudian yang kedua, Islam tidak memperbolehkan kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah yang memiliki ruku dan sujud. Itu dua poinnya. Syukran, Ruslam. Abu Uwais mungkin. Asani, langsung dibaca.
Hadir, Bu Wais. Ya, nah Ustaz, afwan. Ya. Asani, As-safar. as-safaru li ziyaratil quburi al-awliya'i. Hmm. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qubri 'aidan Ah, wa sallu alayya wa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. nah, Nahan nah, Nabi sallallahu Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa an taj'alu an, an qabruhu yaj'alu an yaj'alu ay yaj'alu qabrahu 'idan hirsan ala hifzi ummatihi minasyirki wa qad kariha al-imamu Malikun li ahli al-madinati an an ya'tu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam likai la tusbiha dzalika la yus- adatan la sabitatan. yusbiha dzalika. La yusbiha dzalika adatan sabitatan. Wa Hmm. qala lan yusliha hadhihi al-ummata illa ma aslaha awwalaha. Syukran, Filinur. Bisa dipahami ya. Insyaallah. Minggu lalu udah kita baca ini kan. Nah, mudah Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Oh ya. Akhi Abu Zaid Ats-Tsani. Abu Zaid hadir. Padahal Abu Zaid ada. Kita lewatkan mungkin. Akhir Islam. Ma yaf'alu an-nasu Akhir Islam masih ada. Kita tunggu. Akhir Islam, Akhir Abu Zaid. Ma yaf'alun nasu indal quburi. Apa yang Apa yang, manusia kerjakan di sisi kubur? nah, apa yang manusia kerjakan di sisi kuburan, di samping kuburan. Kuburan. Hmm. Wa huwa naw'ani. Masyru'un wa mamnu'un. Ada dua jenis, Nah, yaitu masyru' dan mamnu'. masyru' artinya Betul, masyru' disyariatkan, syariat. dibolehkan dalam syariat. Yang kedua, Mamnu' yang dilarang. dilarang dalam syariat. Itu yang berkaitan tentang apa yang dilakukan manusia di sisi kuburan. Nah, Yang pertama al-masyru'. masyru' yang disyariatkan. Nah, Al-masyru' ma syara'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil quburi allati yazuruhal muslimu mutbi'an li sunnati. bukan mutbi'an. Muttabi'an. Muttabi'an lis sunnati. Yang Masyru' adalah masyru' yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan oleh apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berupa mengunjungi kubur yang
seorang muslim mengunjunginya, dalam rangka mengikuti dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. dari sunnah. Nah, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Nah, Ini yang dibolehkan. Seorang muslim masyru'. mengunjungi kuburan disyariatkan dalam rangka ittiba pada Nabi, pada sunnahnya. Fayada'u, Fayad'u li ahliha umuman wali aqaribihi wa ma'arifihi khususan. maka dia berdoa untuk Maka dia berdoa untuk penghuninya, kebaikan, untuk penghuni kuburnya untuk secara, penghuni kuburnya secara umum, dan untuk para kerabatnya, dan untuk para kerabatnya, dan serta uh, orang-orang yang orang yang dikenalinya dia kenali secara khusus. secara khusus. Fayakunu muhsinan ilaihim bidu'ai lahum wa talabil afwi wal maghfirati wa rahmati lahum. Nah, fayakunu, maka dia menjadi orang yang berbuat baik Maka dia menjadi orang yang berbuat baik kepada mereka untuk pada mereka dengan berdoa untuk mereka dan dan memohon meminta ampunan dan meminta maaf dan ampunan dan rahmat untuk mereka. Jadi dengan dia seperti itu, dia berbuat baik kepada penghuni kuburnya, ya kan? Kubur. Wa muhsinan ila nafsihi, Wa muhsinan ila nafsihi bittiba'is sunnati wa tadhakkuril akhirati. dan dia pun berbuat baik kepada, Dan dia pun berbuat baik kepada dirinya dengan dengan mengikuti sunnah dan mengingat, dan mengingat akhirat. nah itu yang mengingat akhirat. Jangan indah kan? Nah, Mengikuti sunnah, sunnah dalam berziarah kubur itu kita secara tidak langsung telah berbuat baik kepada penghuni kubur dan kepada diri kita sendiri saat kita berziarah kubur. Itu yang disyariatkan. nah. Amal mandu'u, adapun yang dilarang, Amal mamnu'u, adapun yang dilarang, fahuwa nau'ani, maka ada dua jenis. nah, Ahaduhuma, yang pertama, muharramun wa wasilatun ila syirki kattamassuhi biha wa tawassuli bi ahliha wa salati indaha. salah satu dari keduanya Salah satu dari keduanya diharamkan dan sebagai wasilah sarana kepada, dan sebagai wasilah kepada kesyirikan. nah, seperti apa? Katamassuh, Seperti katamassuhi, seperti mengusap kuburan, mengusap biha padanya, mengusap dengan watawassuli, dan bertawasul bi ahliha kepada penghuninya, wassolati indaha, dan sholat di sampingnya. itu dia. Itu sebagai sarana semua, contoh-contoh sarana kepada perbuatan Kesyirikan. kesyirikan. Diharamkan tuh semua, nggak boleh. Mengusap kuburan, bertawasul, Bertawasul. cara atau sholat di sampingnya. Sholat yang mempunyai ruku dan sujud ya. No. Adapun sholat jenazah tidak mengapa menghadap ke kiblat. Sholat ini sholat yang mempunyai ruku dan sujud, tidak boleh di samping kuburan. Wa isra'il suruj, wa israjis suruji indaha wal guluwi fiha wa fi ahliha wa nahwi dzalik. Wa israjis suruj, menyalakan pelita dan menyalakan pelita di sisinya dan berlebihan di dalamnya
dan terhadap dan penghuni dan kepada penghuninya. berlebihan Wanahwi gulu dzalik, dan yang semisalnya itu. misalnya. Semua fahiyya Fahiya muharramun muharram fahiya muharramatun li'annaha wasilatun lisyirki. itu semua Dan itu semua haram karena di sebagai sarana. karena 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 sesungguhnya itu adalah sarana untuk kesyirikan. Itu dia sarana kesyirikan. Belum jadi kesyirikan akbar, belum. Tapi sebagai jembatan ya akhir Islam. Nah, Makanya perlu di apa namanya, dicabut akar ini nih, akar kesyirikan dari sini harus dicabut benar-benar. Kalau mau selamat dari kesyirikan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, wasilah. sebagai wasilah. Dari sini asal kesyirikan dari zaman dulu, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam kan masalah kuburan, fitnatul kubur. Ya awalnya dibuat apa namanya tuh kuburan dihiasi, awal-awalnya dikasih lampu, belum menjadikan kesyirikan, belum menjadikan berhala. Ya awal-awalnya hanya diusap-usap, dijadikan sebagai perantara. Akhirnya terjadi kesyirikan besar. Yang kedua ini, tsanihima, Tanihima, yang kedua, kufrun kadu'ai ahli kubur, yang kedua macamnya termasuk kekufuran, termasuk ya, kekufuran, kufrun akbar. berdoa kepada ahli kubur, Nah, berdoa kepada ahli kubur, meminta kepada ahli meminta kubur, kepada ahli berdoa. kubur. Kalau tadi doa li ahli kubur, yang tadi yang disyariatkan yang Nah, awal kan, yang pertama tuh kita mendoakan untuk penghuni kuburan. Yang pertama tuh disyariatkan ini. masyru'. Ya, fayad'u li ahliha. Nah, Berdoa untuk penghuninya. Kita mendoakan kepada penghuni kuburan. Nah, yang kufur ini berdoa kepada, ini meminta kepada penghuni kuburan, berdoa nah. kedua ahli kubur, seperti berdoa kepada ahli kubur, wal istighatsati bihim, Wal istighatsati bihim wal i'tiqadi bi annahum annahum yanfa'una aw yadurruna wa talibil hawaijid wa talabil dunya hawaiji wa talabil hawaiji hawaijid dunyawiyati wal akhrawiyati wal minhum wal ukhra wal ukhrawiyati. wal ukhrawiyati minhum. Nah, dan seperti istighatsah, dan beristighatsah, dan istighosah untuk mereka, bukan untuk mereka, beristighatsah dengan mereka. Dan beristighosah dengan mereka, Dan berkeyakinan dan berkeyakinan bahwasanya mereka yanfa'una, memberikan manfaat atau atau mudarat, memberikan mudarat. dan mencari hawaijid dunya, Nah, meminta kebutuhan dunia dan meminta kebutuhan dunia dan akhirat dari mereka. dari mereka. Nah, ini yang kufur, Islam ya, Nah, meyakini ya, dalam hati ya, meyakini dalam hati bahwa penghuni kuburan itu dapat memberikan manfaat atau mudarat, seperti orang sufi itu kan. Orang sufi seperti ini keyakinan mereka, kebanyakan nah, mereka dapat memberikan manfaat atau mudarat. Jadi keyakinan mereka tuh kalau kita nggak mengunjungi kuburan mereka, kualat nanti. Itu udah kufur tuh, keyakinan kufur. Ya, wa nah, talabil hawaij, meminta hajat-hajat dunia dan dan akhirat. akhirat Kufur juga dari itu, mereka. dari mereka kufur. Hadza syirkun akbaru. Wahada syirkun akbaru wa huwa mithlu ma yaf'aluhu ubadul asnami ma'a asnamihim.
Nah, ini adalah Dan ini adalah kesyirikan akbar. Dan ini dia seperti menyerupakan apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh para uh, kepada hamba ubat, kepada penyembah kepada berhala. penyembah berhala bersama berhala-berhala mereka. Nah, bahwa mislu seperti apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala terhadap berhala mereka. Persis kan? Sama kan? Sama Ustaz. Sama, cuman tampilannya Islam doang Islam, ya. Tapi kelakuannya sama, meminta kepada Berhala. penghuni kuburan. Ya, seperti para penyembah kuburan pada zaman jahiliyah yang pertama itu. Alhamdulillah dzalik. Waduh ya, Ustaz. Ada Ustaz, insyaallah. Ya, perlu dipangkas dari awal di sini. Perlu dipangkas. Kesyirikan dari sini semuanya. Awal-awalnya itu. Makanya syariat tadi menegaskan yang pertama itu terkait dengan kuburan itu sendiri nggak boleh meninggikan kuburan dalam Islam. Lebih dari sejengkal, tidak boleh menulis apapun di atas kuburan. Kemudian terkait dengan tempat kuburan itu sendiri, nggak boleh kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, kuburan bukan tempat ibadah akhir Islam. Dia tempat mengingat kematian dan berbuat baik kepada penghuni kuburan, mendoakan mereka. Itu aja. Ini kan? Intinya tuh bisa menjurus atau terjadi kekufuran. Alhamdulillah. Nah, kita baca ulang dari ma yaf'alu an-nasu 'inda al-quburi. Ma yaf'alun nasu indal kubur wa huwa naw'ani masyru'un wa mamnu'un. Al-masyru'un ma syara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil qubur allati yazuruhal muslimu muttabi'an lis-sunnati wa yad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan wa yakunu muhsinan ilaihim bid-du'a'i lahum wa talabil afwi wal maghfirati war rahmati lahum wa muhsinan ila nafsihi bittiba'i sunnati wa tadhakkuril akhirati. Amal mamnu'u. Amal mamnu' wa huwa naw'an ahaduhuma muharramun wa wasilatun ila syirki katamassuhi biha wa tawassuli bi ahliha wa salati indaha wa israjis suruji indaha wa guluwi fiha wa fi ahliha wa nahwi dhalik wa hiya muharramatun li annaha wasilatun li syirki. Tanihima kufrun kadu'ai ahlil quburi wal istighathihi bihim wal i'tiqadi annahum yanfa'una aw yadurruna wa talabil hawaijid dunyawiyyati wal akhirat wal ukhrawiyyati minhum. Wa hadha syirkun akbar wa huwa mithlu ma yaf'aluhu ubadul asnam ma'a asnamihim. Nah, syukran bagus akhir Islam barakallahu fiik. Syukurullah. Ya. Akhidinul langsung. Nah, ma yaf'alun nasu 'indal kubri Indal wa qubur. huwa naw'ani Indal qubur. 'indal kuburi wa huwa naw'ani masyru'un wa mamnu'un. Al-masyru'u ma syara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil qubri allati yazuruha al-muslimu muttabi'an lis-sunnati fa yad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan wa yakunu muhsinan ilaihim
بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة وتذكر وتذكر الآخرة. أما الممنوع أما الممنوع فهو نوعان، أحدهما محرم ووسيلة إلى الشرك كالتمسح بها والتوسل بأهلها والصلاة عندها وإسراج السروج عندها والغلو فيها وفي أهلها نعم ونحو ذلك، فهي محرم لأنها وسيلة للشرك. ثانيهما كفر كدعاء أهل الكبر والاستغاثة بهم والاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون وطلب حوائج الدنيوية والأخروية منهم، وهذا الشرك الأكبر، وهو مثل ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. شكرا أخي أبو أويس، جزاك الله خيرا. أخي أبو زيد. نعم سعد. ما يفعل الناس عند القبور وهو نوعان، مشروع وممنوع. المشروع ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور التي يزورها المسلم متبعا للسنة، فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة. أما الممنوع فهو نوعان، أحدهما محرم ووسيلة إلى الشرك كالتمسح بها وتوسل بأهلها والصلاة عندها وإسراج السرج عندها والغلو فيها وفي أهلها ونحو ذلك، فهي محرمة لأنها وسيلة للشرك. ثانيهما كفر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم والاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، وهذا شرك أكبر، وهو مثل ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. أحسنت أخي أبو زيد. مفهوم لديكم؟ نعم سر. Insyaallah ya. Sampai sini jumpa kita, alhamdulillah. Ad-darsul khamis berikutnya, at-tabarruk bil amwat, bertabarruk kepada orang-orang yang telah mati. Sampai sini jumpa kita. Syukran ya ikhwah, barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum jami'an. Soal Fadal. Yang wasilah tu hukumnya apa Ustaz? Muharram yakni syirk asghar? Dakhil fi syirkin asghar muharraman, wasilah. Wasilah ila Dia syirk. hanya menciptakannya sebagai sarana saja. Oh, itu masih syirik asghar Ustaz. Syirkun asghar, tamassuh. Nanti rinciannya ada tawassul sendiri ya. Ustaz. Ada rinciannya. Tapi kalau secara umum tawassul berwasilah ya kepada orang telah mati. Nanti ada rinciannya insyaallah. Kalau kita bisa menjelaskan. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.